Oke lur, selamat siang sahabat Rizwanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini saya akan memberikan video lagi tentang rumput pakan ternak sahabat ya. Jadi bagi sahabat Rizwanji yang kebetulan baru menemukan channel ini atau baru menemukan video ini dan belum subscribe, silahkan bisa di subscribe dulu, tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa setelah di subscribe nyalakan untuk lonceng notifikasinya, supaya nanti saat Rizwanji channel upload video, sahabat adalah yang pertama yang akan mendapatkan notifikasi video baru tersebut. Oke, jadi untuk konten siang ini sahabat, saya akan membuat perbandingan sahabat ya, antara rumput Guatemala yang sebelah kanan ini dan rumput Super Mombaca F1 yang ada di sebelah kiri atau yang ada di dalam polybag ini sahabat. Jadi pastikan buat sahabat Rizwanji kalau menonton jangan di skip sahabat ya, supaya informasi ini bisa sahabat dapatkan atau sahabat simak baik-baik, supaya nanti setelah menonton video ini tidak gagal paham sahabat ya. Oke, jadi untuk perbandingan yang pertama yaitu ini sama-sama rumput pakan ternak sahabat ya, tapi yang membedakan di sini adalah rumput Guatemala dan yang ada di sebelah sini adalah Super Mombaca F1. Jadi kedua rumput ini saya tanam kurang lebih tidak berjarak lama sahabat ya penanamannya, yaitu kurang lebih umurnya itu sekitar 1 bulanan sahabat. Dan setelah di umur 1 bulanan saya tanam, itu saya mendapatkan tinggi rumput itu seperti ini sahabat. Nah seperti ini sahabat ya. Kalau saya posisikan seperti ini, sebenarnya untuk tinggi rumput itu sebenarnya memang jauh berbeda sekali sahabat ya, karena yang memang untuk yang rumput Super Mombaca ini saya tempatkan di area yang panas, tapi untuk yang rumput Guatemala itu keteduhan sama tembok ini sahabat ya. Jadi untuk perkembangannya kemungkinan juga terganggu karena tidak terkena cahaya matahari sahabat. Itu yang pertama sahabat ya. Jadi untuk perkembangannya menurut saya lebih cepatan yang Super Mombaca ketimbang yang Guatemala sahabat. Dan untuk anakannya sendiri, sahabat ya, rumput ini yang untuk Guatemala itu belum bertunas sahabat. Jadi rumput ini memang dulunya saya tanam menggunakan atau dari stek batang rumput Guatemala sahabat ya, yang mana ini tunasnya baru satu, yaitu yang besar ini, dan sekarang tumbuh ini sahabat ya. Ini untuk rumput Guatemala. Dan yang ada di sebelah sini adalah rumput Super Mombaca F1, dan ini saya tanam dulu itu satu di sini dan satu di sini sahabat ya. Awalnya juga kecil seperti ini sahabat. Nah cuma satu ini sahabat ya, yang sebelah sini, dan yang sebelah sini juga satu, sama seperti yang sebelah sini sahabat. Jadi ini dulunya ada dua sahabat ya, untuk bibitnya satu saya taruh di sini dan satunya saya taruh di sini. Dan selang 1 bulan untuk rumputnya itu sudah bertunas banyak sahabat ya, atau beranak, sahabat bisa melihatnya sendiri. Dan sebenarnya untuk rumputnya ini kalau memang sudah besar seperti ini, itu sudah bisa dilakukan pemanenan untuk dijadikan pakan ternak sahabat. Nah seperti ini sahabat ya. Jadi di umur 1 bulan ini untuk rumput Super Mombaca itu lebih banyak anakannya sahabat ya, ketimbang yang rumput Guatemala sahabat. Jadi rumput Guatemala ini meskipun tumbuh subur karena mungkin tidak terkena cahaya matahari sahabat ya, jadi untuk perkembangannya terhambat. Dan ini untuk Super Mombacanya sudah banyak sekali anakan yang ada di bawahnya sahabat. Nah seperti ini sahabat ya. Dan untuk daunnya itu pastinya lebih lentur yang Guatemala sahabat dibandingkan dengan yang Super Mombaca F1. Kalau Super Mombaca F1 itu untuk daunnya sahabat ya, itu saya rasa hampir menyerupai serai sahabat. Serai yang biasanya digunakan untuk minuman itu sahabat ya, yang daunnya diambil atau bawahnya itu terus direbus itu.
pohon atau tanaman serai sahabat ya. Jadi untuk daunnya itu kurang lebihnya seperti itu untuk kekasarannya sahabat ya. Dan untuk rumput Guatemalanya itu sendiri, kalau kita pegang seperti ini itu lebih menyerupai seperti tanaman jagung kalau yang ini. Nah seperti ini sahabat ya. Dan anakannya ini bisa diperbanyak lagi dengan cara memecah rumpun sahabat untuk yang super membaca F1 nya sahabat ya. Jadi setiap kali kita menanam rumput satu itu akan menghasilkan anakan yang cukup banyak. Ini untuk super membaca F1. Jadi untuk pemanenannya sendiri, nah seperti ini sahabat ya. Rumput super membaca ini bisa dipanen kurang lebih di umur 1 bulanan setelah tanam sahabat ya. Dan untuk rumput Guatemalanya itu kalau umur 1 bulan baru segini sahabat. Nah jadi kalau sahabat mau menanam rumput yang cepat, itu sahabat bisa menanam rumput super membaca F1, itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan rumput Guatemala sahabat. Jadi ini memang sengaja saya tanam di polybag sahabat ya, karena saya akan memperbanyak. Dulunya ini saya tanam di rumah, lalu saya bawa ke sini, saya taruh di panasan sahabat ya. Ini sebenarnya tidak berada di sini sahabat, melainkan berada di sebelah sini sahabat. Nah sebelah situ sahabat ya. Nah sebelah sini, jadi ini adalah bedengan dari rumput odot, lalu saya kasihkan di tengah-tengah atau saya taruh di tengah-tengah. Dan untuk rumput Guatemalanya itu berada di situ sahabat. Jadi memang bisa kita pastikan bahwa rumput Guatemala ini kurang banyak mendapat sinar matahari atau bahkan tidak terkena cahaya matahari sekalipun sahabat ya. Jadi seperti ini. Jadi intinya saat kita menanam rumput, baik itu rumput Guatemala ataupun rumput super membaca ataupun rumput odot dan segala jenis rumput lainnya, itu memerlukan sinar matahari yang cukup sahabat ya. Bahkan kalau bisa itu untuk sinar mataharinya itu full 1 hari sahabat ya, supaya rumput ini lebih cepat berkembang tentunya. Dan kalau cepat berkembang mestinya bisa kita panen lebih cepat juga, dan bisa kita kasihkan ke ternak lebih cepat dan lebih banyak produksinya sahabat. Jadi seperti ini sahabat ya. Ini juga untuk rumput odot saya ini habis saya lakukan pemanenan untuk yang ketiga kalinya sahabat. Nah jadi seperti ini sahabat ya kondisi bang pakan dari Rizwanji Channel di musim kemarau ini juga sahabat ya. Dan saran untuk sahabat semua yang mempunyai bang pakan ternak, tambahan untuk sahabat semuanya, ini ada informasi bahwa segala jenis rumput yang sahabat tanam ketika menginjak musim kemarau atau saat berada di musim kemarau seperti ini sahabat ya, itu untuk tanahnya kemungkinan 99,9% itu sangat kering sekali sahabat, bahkan sudah pecah seperti yang tampak pada video ini sahabat ya. Jadi untuk mengantisipasi produksi rumputnya itu menurun, sahabat bisa lakukan penyiraman setiap pagi dan sore atau 2 minggu 3 kali sahabat. Atau kalau bisa, kalau saat sahabat mempunyai waktu luang, itu bisa sahabat lakukan penyiraman 2 hari sekali atau 3 hari sekali sahabat ya, supaya untuk produksi rumputnya itu tidak berkurang jauh sahabat. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Saya rasa cukup sahabat ya atas informasi yang saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata dalam pengucapan ataupun dalam pengambilan video yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat Rizwanji semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizwanji Channel.